Three, two, one, on. Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga harinya berjalan menyenangkan. Dan di sini kita akan kedatangan tamu spesial yang datang dari jauh nih, kawan-kawan. Oke, perkenalkan Pak Sanusi selaku mentor HR Academy dan juga praktisi dari branding. Silakan Pak, coba dari Bapak perkenalkan diri ke teman-teman dan dipersilakan dong. Oke, Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Waalaikumsalam. Saya Sanusi. Orang bilang banyak menyebut saya sebagai pakar branding. Bukan ya. Saya bukan pakar branding karena kepakaran itu perlu kualifikasi khusus ya. Saya cuma praktisi branding. Saya cuma mempraktekkan ilmu-ilmu branding yang saya pelajari dari banyak buku, dari banyak guru gitu. Jadi sekian tahun saya belajar itu, dan sekian tahun, sekitar 5 tahun terakhir lah saya coba ngajari juga ke teman-teman. Wah, Gitu. cukup lama nih 5 tahun udah berbagi ilmu ke teman-teman. Iya. Dan itu pasti sangat menyenangkan ya Pak, bisa berbagi ilmu yang pastinya sangat bermanfaat kan. Iya. Terutama hal branding. Berbagi ilmu itu sebagian menjadi obsesi sebagian besar orang sebenarnya berbagi ilmu, karena Benar. itu akan menjadi amal jariah. Iya, Amal benar jariah. banget. Jadi saya punya ilmu itu kan seperti multi level marketing ya. Iya, Jadi benar, multi level marketing. ilmunya pahalanya bercabang banyak gitu. Jadi memang hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya itu belajar, kemudian ngajar, Iya. gitu ya. Terus menikmati hidup. Wah, iya benar banget sih itu. Gitu. Udah rumus yang sangat sempurna ya untuk menikmati hidup. Dari belajar, mengajar, berbagi, udah ngajarin ke orang, dibagi lagi sama orang. Aduh, amal jariahnya udah jalan nih. Iya. Oke. Ceritanya gini nih. Silakan Pak. Ya sekarang saya udah pensiun dari pekerjaan formal ya. Oh Udah ya. pensiun, jadi nggak ada beban pekerjaan dari kantor, dari mana, nggak ada gitu. Jadi saya coba mengurus sendiri bagaimana pekerjaan saya itu bisa lebih optimal ketimbang saya ketika masih di kantor gitu kan. Iya benar sih ya Pak. Akhirnya ya saat ini, terutama 3 tahun terakhir ya, saya mencoba untuk mengoptimalkan bagaimana ilmu saya itu menyebar ke sebanyak orang, menyebar ke sebanyak manfaat kayak gitu. Oke, berarti kalau boleh saya potong ya Pak. Tadi kan Bapak udah sempit nge-spill nih. Kegiatan Bapak belakangan ini tuh udah mulai ngebangun, terlepas dari jadi pegawai di kantor. Berarti kalau bisa didetailin panjangnya, berarti kegiatan Bapak sekarang ini tuh udah lagi apa nih? Lagi fokusnya ke apa? Ini seru nih. Yang pertama memang saya harus mengaktualisasikan ilmu saya, gitu ya, langsung gitu. Jadi saya banyak ngajarin. Kalau dulu kan dengan formal activity saya di kantor itu kan saya nggak bisa kan seperti biasa rutinitas gitu. Rutinitas Nah kalau banget. sekarang kan udah beda kan. Fleksibel nih ya. Fleksibel. Jadi kalau dulu ilmunya tingkatannya udah tingkatan tinggi gitu ya. Nah, sekarang ini kan langsung terjun ke praktisi usaha mikro gitu. Beda gitu ya. Branding untuk corporate dengan branding untuk itu beda, sangat jauh beda. Itu. Nah, makanya ketika saya ngajarin teman-teman UMKM untuk membranding produknya, membranding dirinya dan produknya, itu saya juga harus bisa membuat itu. Jadi challenging ya. Challenging seperti teman-teman di kelurahan mana atau di wilayah mana yang saya ajarin membuat
membangun usaha kue balok gitu ya. Ya. Jadi saya ngajarin tuh detail susunan ininya segala macam lah saya ajarin gitu. Enak gitu, tapi ternyata apakah mereka bisa mengaplikasikan apa yang saya kasih? Itu. Ya, saya coba review ke diri saya gitu kan. Saya coba telepon mengawal gitu, ternyata bisa gitu. Alhamdulillah. Ternyata bisa gitu ya, dan ya mau nggak mau saya harus praktekkan gitu kan. Ya, benar. Akhirnya saya coba bikin usaha sendiri kecil-kecilan ya, menghimpun banyak teman dengan berjejaring, kemudian juga saya juga ajak teman bikin usaha kecil otomotif gitu. Jalan dengan ilmu-ilmu seperti itu jalan. Oke. Berarti bisa dibilang Bapak ini pertama kayak berbagi dulu, baru akhirnya Bapak mempraktekkan sendiri ke diri Bapak. Membuktikan. Ketika orang yang diajarin itu nuntut, Bapak teori doang. Iya, gitu. Itu sih ya biasanya. Saya bilang, siapa yang bilang? Kan saya praktisi gitu kan. Saya juga praktisi nih, nggak asal ngomong doang. Iya, ayo datang ke sana gitu. Nah, iya sih gitu, itu. Ya. Cukup refleksi yang cukup baik sih ya, masa kayak dari berbagi, nggak mungkin dong berbagi doang, ngomong doang, mas kagak ini nggak praktekin, dan ternyata Bapak melakukan itu dan berjalan baik gitu. Iya, itulah hakikatnya praktisi. Iya, benar ya, berbagi mempraktekkan. Iya, teman-teman banyak yang paham ilmu branding. Banyak ya, kayak misalnya nih mentor-mentor yang udah hampir 500-an kali ya yang ikut TOT saya gitu kan. Ya paling tidak dia paham tuh ilmu branding. Tapi apakah dia mampu menyampaikannya lagi kepada orang lain? Belum tentu. Makanya harus dipraktekin. Iya. Gitu. Praktek itu makes perfect. Iya, benar. Gitu. Karena nggak ada kesempurnaan kalau nggak ada pembuktian. Iya, benar dong. Nggak boleh asal ngomong dan ngomong doang. Gitu. Oke, tadi Bapak sempat nyinggung nih kalau sebenarnya branding di perusahaan besar dan untuk UMKM tuh beda ya. Beda. Gimana sih Pak bedanya tuh, biar kita tuh bisa tahu nih apa sih yang kelihatan beda? Kayaknya kan kita ngeliat kayak emang nggak itu deh, kayaknya saya juga baru dengar sebeda itu kan gitu. Gimana Pak? Yang pertama dari skalanya ya jelas beda. Skalanya. Scope branding itu kan luas. Benar. Ya, scope branding itu luas. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui itu. Nah, kalau perusahaan besar kan tahapan-tahapan brand plan itu kan banyak. Dengan uang yang banyak, modal yang banyak, tahapan-tahapan itu bisa dilalui. Tapi kalau yang UMKM, ya jelas mereka untuk meriset aja nggak punya duit, gitu. Udah nggak perlu riset lah, ngobrol aja deh sama teman, undang teman, ajak makan nih, enak nggak? Gitu. Iya, bener. Kayak gitu aja, simple research ya. Jadi riset yang sederhana gitu. Nah kemudian ada ketika ingin menyusun misalnya kan, untuk menyusun. Nah kalau perusahaan besar itu kan menyusun sebuah brand plan itu proposalnya kan tebal gitu kan. Ya benar banget, perusahaan gitu. Harus semuanya administratif. Nah itu jadi dokumen. Itu jadi dokumen. Kalau perusahaan besar itu akan jadi dokumen, dan itulah yang menjadi pagar ya, menjadi pagar perusahaan itu berjalan. Nah kalau perusahaan-perusahaan kecil kan enggak, dia cuma try and error aja. Bener, trial error terus gitu. Nyampe nemu berhasil. Iya, kayak gitu. Dan kebanyakan perbedaan yang lebih mendasar itu, kalau perusahaan besar itu jadi dulu konsepnya, kemudian diaplikasikan gitu sedikit. Tapi kalau yang UMKM enggak bisa. Enggak deh, ketika diajarin lalu coba deh. Gitu. Coba ya langsung buktiin gitu. Iya gitu. Ya. Benar. Jangan jauh bedanya. Iya, benar. Jelas ya, ternyata nih teman-teman bedanya dari branding corporate dan UMKM. Itu terletak dari kemudahan dan kesulitannya gitu sih ya. Kurang lebih. Modalnya juga. Dan modalnya juga nih tentunya. Oke. Terus nih apa, misalkan kan tadi kita udah ngebahas branding untuk UMKM. Itu pasti ada kesulitannya. Tadi salah satunya modal. Tapi misalnya kalau dari
anggapan UMKM nih Pak tentang branding? Kan Bapak udah berkecimpung banyak dong dengan berbagai UMKM. Iya. Kira-kira UMKM di Indonesia tuh masih melihat branding tuh gimana sih? Apakah udah melek apa? Jauh Ternyata, dari melek. waduh, Ngintip aja jauh. aduh, ngintip aja jauh. Ya, karena mereka menganggap bahwa branding itu sebuah istilah high class ya. Ya. Makanya ketika jangankan yang UMKM yang teman-teman sudah berusaha dan punya usaha gitu, ketika kita misalnya HRA bikin webinar gitu ya tentang branding, pesertanya para pengusaha, itu ada aja yang komen, kalau mau nge-branding mahal. Aduh, Gitu kan? mahal. Mahal gitu. Branding mahal. Udah nggak usah branding, mendingan langsung aja selling deh. Gitu, langsung dapat duit. Kan gitu. Iya, benar. Nah, anggapan-anggapan seperti itu di kelas middle itu banyak, apalagi di kelas yang mikro. Nah, di kelas yang mikro itu mereka sama sekali istilah branding aja nggak ngerti. Kalau dibilang kamu punya brandnya apa, disebutlah mereknya gitu. Brand saya apa, semoga awet. Gitu kan, sebut mereknya semoga awet. Apa produknya? Ini pas sendal jepit. Semoga awet. Bener. Gitu ya, semoga awet itu kan merek ya, disebutnya brand gitu. Makanya kita kasih pengertian bahwa brand itu bukan cuma itu gitu. Jadi mereka susah gampang untuk memberi pemahaman itu ke mereka. Oke, Gitu. oke. Susah-susah gampang untuk memberikan pemahaman itu. Berarti bisa nggak Pak, misalnya kalau apa nih sebenarnya branding itu kayak biar UMKM nih bisa beda loh, branding tuh penting. Kepentingan branding tuh gimana Pak? Boleh dijelasin? Branding buat UMKM itu sesungguhnya vital ya, kalau vital, sangat vital gitu. Kalau misalnya mereka paham branding, insya Allah mereka nggak cuma sekedar bikin produk. Enggak, mereka tuh tahu gitu kebutuhan pasar tuh apa ya. Nah, makanya ketika saya tanya, Bapak, Ibu, Saudara bikin produk ini dasarnya apa, gitu kan? Oh, dasarnya oh ya karena ini yang saya pikir laku di pasar. Gitu. Nah, padahal produk itu dibuat dasarnya bukan saya bisa bikin sesuatu, tapi apa kebutuhan orang, kebutuhan konsumen di sekitar dia, segmennya dia, targetnya dia. Kebutuhannya apa gitu, itulah yang kita penuhi. Ya, sesungguhnya brand itu menjembatani antara kebutuhan pasar dan pemenuhan produknya gitu. Brand itu menjembatani itu. Wah, apa sih namanya, sebenarnya bisa dibilang udah disebutin ya teman-teman, branding itu penting buat produk. Iya. Apalagi UMKM yang mulai dari mikro. Wah, kalian harus membenahi dulu branding kalian. Untuk menjadi besar, vitalnya harus dikuatin dulu. Gitu. Misalnya kalau dari Bapak sendiri, tips untuk branding tuh gimana nih? Ada nggak sih Pak? Tip untuk membranding. Ya. Ya, tip untuk membranding itu yang pertama harus ada kemauan kuat. Kemauan kuat untuk maju ya. Kemauan kuat untuk maju. Yang kedua, jangan patah semangat, karena modal UMKM itu kan try and error ya. Ketika trying kemudian error, trying lagi, error lagi, trying lagi terus gitu. Nah, evaluasi itu menjadi sebuah faktor penting. Ketika error, apa nih kesalahannya, apa nih yang menjadi dia error gitu kan. Nah, perbaiki, begitu lagi, coba gitu. Nah, itu yang paling tidak kuat dilakukan oleh teman-teman kebanyakan UMKM. Ketika jatuh, beralih ke produk lain. Kayaknya nggak cocok nih di sini gitu mikirnya, cocok-cocokan. Padahal dasar membranding itu yang pertama, jangan menganggap produk kita itu bisa laku. Itu tadi kembali yang ke awal kan. Kalau misalnya kita menganggap kita punya produk kemudian kita jual dan bisa laku, itu salah besar.
Makanya kita identifikasi dulu kemampuan kita. Kemampuan kita itu bikin produk apa, kemudian di pasar itu orang butuh apa. Ya kita keluarin lah kemampuan kita yang sesuai dengan pasar. Oh iya, benar. Gitu. Jangan menganggap orang tuh akan beli sangat pede bahwa orang tuh akan beli produk kita gitu. Karena menganggap bahwa produk kita itu adalah produk yang oke banget, berkualitas, oke banget gitu kan. Pasti dibeli nih. Gitu. Iya, diuji oleh diri sendiri doang itu. Baru anggapan sendiri. Ternyata pas sudah bikin, ya nggak ada yang beli lagi gitu. Nah, itu dia. Terus nganggapnya gagal. Itu dia. Orang nggak kebanyakan nggak kuat. Gitu, makanya harus tahan banting. Tahan banting itu tips banget ya kawan-kawan. Iya. 2 nih tipsnya. Jangan patah semangat, terus harus tahan banting. Harus coba terus, misalnya kalau emang nemuin gagal itu bukan selesai, tapi terus coba, pasti akan nemu titik hasil. Makanya faktor evaluasi itu harus diperhatiin, harus dipakai. Iya. Gitu. Benar. Jadi jangan beralih terus, coba lagi. Bikin gado-gado gagal, bikin kredok. Iya, udah. Jadi saya mulai dari nol terus. Dari nol terus deh mulainya ya. Nggak naik-naik. Nah, itu dia. Oh, berarti ini kurang lebih harus dari mindset ya pertama-tama. Kalau kalian mau ngebangun usaha, mindset dulu nih. Mindsetnya udah kuat, branding, terus habis itu udah mantep, bisa lah perlahan-lahan, karena semuanya butuh proses, gak bisa langsung boom. Nah, kita punya brand itu adalah hasil dari proses branding. Punya brand hasil dari proses branding. Tidak mungkin kita punya brand kalau proses brandingnya nggak dimulai. Benar. Gitu, makanya dimulai dulu proses. Branding itu adalah sebuah proses. Wah. Iya benar. Jadi branding itu sebuah proses. Ngedengerin podcast ini juga tuh proses branding. Nah, benar banget kan? Nih teman. Benar banget teman-teman. Apa yang lagi kalian denger ini suatu proses buat kalian ngaplikasiin branding di usaha kalian. Iya. Belajar tentang mindset terutama. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman UKM mengenal branding itu sesuatu yang tinggi seperti saya bilang ya. Terus bagaimana mengaplikasikannya dia bingung gitu. Karena nggak tahu gitu. Belajarnya baru separuh-separuh. Gitu. Saran saya sih kalau memang mau belajar branding di UMKM, kumpulin aja komunitas. Ya, kan bisa tuh. Komunitas. Buat diskusi, buat segala macam. Kalau belajar sendiri, saya jamin dia susah. Belajar sendiri itu susah. Jadi ayo bikin komunitas di tempatnya nih, di gang-gang rumahnya. Sore-sore deh tuh ibu-ibu, bapak-bapak ya, bahas aja gitu. Bahas tentang branding. Jadi ilmu branding tuh bisa dicari di mana aja. Di internet ada gitu ya, di mana-mana. Apalagi sekarang udah sosial media, internet udah kenceng, kalian bisa ngedapetin semuanya. Iya. Nah, kalau misalnya ilmu udah ada dari internet atau dari buku, kan susah juga kalau mau diaplikasiin. Nggak ada guru kan? Yap, gitu. Panggil guru. Oke. Banyak guru-guru branding. Oke, sebenarnya nih ya teman-teman, misalkan kalau kita mau bangun bisnis itu kuncinya sebenarnya ada beberapa, tapi untuk topik kita kali ini branding itu merupakan hal vital. Jadi mindset kalian udah harus oke, baru ke produk, insya Allah jalan. Dan tadi kita sempat ngomong tentang manfaat dari branding itu. Bapak udah menyimpulkan kan ya? Iya. Poin yang terpenting. Manfaat branding itu sebenarnya banyak ya. Tapi sebenarnya yang terpenting itu 2 aja sih sebenarnya yang saya mau tekanin ya. Yang pertama manfaat fungsional sama manfaat emosional. Itu yang berperan penting tuh, bagaimana branding itu terangkat jiwanya tuh branding itu ya. Kalau misalnya ketika kita beli
saya nggak bisa nyebut produk di sini ya. Ya beli sesuatu lah ya, beli sesuatu, beli kopi atau beli apapun, beli minuman atau beli makanan. Ketika kita beli itu, manfaat fisik itu kan dari barangnya itu kan. Yap. Tapi ketika udah kita makan dapat tuh manfaat fisiknya tuh, enak, gurih, garing segala macam gitu kan. Nah, tapi manfaat emosionalnya itu justru yang mesti dibangun dari apa produk itu, di branding itu harus dibangun. Kita harus mensugesti calon konsumen, kalau Anda makan ini maka Anda akan merasa gembira. Anda akan berasa apa gitu kan, hal-hal yang membangun emosional gitu. Emotional branding ya. Kalau misalnya itu udah tercapai, oh udah top itu. Ya benar-benar gitu. Kita nggak usah inilah, ketika kita beli sesuatu membawa goodie bag dari barang itu, di barang itu ada merek yang luar biasa yang dikenal oleh orang. Bagaimana perasaan kita secara emosional, gimana? Wah, asik. Gue termasuk kalangan tertentu nih yang padahal gue cuma megang doang, kagak ngomong-ngomong. Itu orang yang menilai. Iya, itulah peran branding gitu. Manfaat manfaat emosional yang dibangun, karena branding itu adalah persepsi yang terbangun dari sebuah proses, sehingga emosional kita tuh terikat oleh barang itu. Branding adalah proses yang ngebangun emosional suatu produk, sehingga hal itu tuh yang menjadi jiwanya produk. Itu harus ditekankan, teman-teman. Branding itu adalah proses. Cuman kita sudah berada di batas waktu tertentu ya Pak ya. Percakapan kita cuma bisa nyampe sini. Semoga apa yang udah tadi kita obrolin, kita sampaikan akan bermanfaat ke teman-teman yang ngedengerin, terutama untuk hal mindset branding untuk para UMKM. Ya, satu lagi sebelum ditutup. Silakan. Saya akan sampaikan bahwa before you sell anything, first sell yourself. Sebelum Anda menjual apapun, jual dulu diri kita. Ya, siapa kita, biar orang kenal. Orang yang jutek, saya pastiin nggak laku jualan. Gitu. Ya, artinya coba persiapkan diri kita ketika kita mau masuk ke pasar. Kita mau bawa barang apapun, kalau kita sudah bisa, diri kita sudah laku di kalangan kawan kita, di kalangan banyak orang, insya Allah kita dagang apapun pasti laku. Benar. Tipsnya adalah di diri sendiri baru ke produk. Oke, mungkin cukup sekian nih kayaknya. Sayang banget padahal branding itu hal yang daging banget, tapi dagingnya kita cuma dapat segini, tapi itu udah paling top. Semoga bisa ada kesempatan waktu lainnya ya Pak ya, untuk ngomongin hal-hal branding yang lebih dalam lagi dan lebih luas. Dan untuk teman-teman semua di rumah, jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jaga pola makan nih, terutama karena nilai COVID tinggi, udah mulai naik. Makasih semuanya yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.